Bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan, Anda dapat lakukan berbagai upaya, mulai dari mengatur pola makan, olahraga, dan mengatur pola tidur. Tapi Anda juga dapat mengkonsumsi teh herbal. Nah, teh herbal apa saja yang dapat dikonsumsi dan bagaimana cara meraciknya? Saya sudah bersama dengan Dr. Rianti Maharani, dokter ahli herbal. Halo dok, apa kabar? Baik dok. Dok, ini masyarakat penasaran dok ya dengan teh herbal. Nah, sebetulnya ini teh yang dicampur herbal atau memang teh herbal khusus dok? Jadi memang kita sebutnya teh herbal blend ya. Campuran berarti ya? Iya, ketika kita minum teh, ternyata kita bisa menambahkan khasiatnya dengan ditambahkan bahan-bahan alami herbal yang sudah dikeringkan menyerupai teh. Namanya tisan. Oke. Nah, tisan ini sebetulnya bisa dibuat sendiri dok di rumah. Jadi dengan cara dikeringkan ya dengan cara yang benar pengeringannya, kemudian setelah itu kita bisa campurkan dengan teh. Jadi kita bisa gunakan teh biasa yang kita konsumsi dok ya? Betul, dan saya sarankan menggunakan teh yang berkualitas ya. Nah contohnya teh apa dok? Teh hijau kah? Teh biasa atau teh apa? Untuk menurunkan berat badan ini Anda bisa gunakan teh hijau maupun teh putih. Mungkin pemirsa di rumah tidak banyak yang tahu kalau ada teh putih ya. Teh putih itu adalah teh dari pucuk daun teh yang kemudian dikeringkan, jadi tidak mengalami proses yang panjang. Sehingga memang antioksidannya tinggi. Sama halnya seperti green tea juga dok, atau teh hijau yang mungkin lebih familiar ya di masyarakat. Seperti yang ada di sini ya, ini contoh ada teh putih, teksturnya masih utuh ya seperti ini. Ini merupakan teh yang diambil dari pucuk daun teh ini. Bisa juga kita gunakan teh hitam atau black tea. Black tea ini seperti ini dok. Nah, black tea juga kaya khasiatnya, jadi apapun jenis teh yang ada di rumah silakan digunakan untuk ditambahkan dengan bahan-bahan herbal nanti. Nah ini cara meraciknya dok, bagaimana nih? Ya, namanya teh herbal dengan campuran herbal ya dok ya, sehingga yang saya gunakan di sini untuk ramuan teh menurunkan berat badan diantaranya yaitu selain teh putih yang mau saya gunakan pada kali ini, juga kita gunakan rosella. Hibiscus seperti ini ya. Ini rosella yang sudah dikeringkan. Rosella ini merupakan herbal dari jenis bunga, tapi sudah dikeringkan ya, dari kelopak bunga. Dan rosella ini mudah didapatkan dok? Mudah didapatkan, biasanya di masyarakat digunakan untuk tumbuhan hias atau tanaman hias di depan di pekarangan rumah begitu. Kemudian kita gunakan daun jati Belanda. Daun jati Belanda mungkin masyarakat tahunya kayu jati Belanda ya. Nah, kayu dari jati Belanda ini daunnya bisa kita manfaatkan untuk membuat teh herbal menurunkan berat badan. Lalu berikutnya dok ada lagi? Ya, kita gunakan jahe atau ginger. Ini jahenya sudah bentuk kering ya? Sudah cacah ya, atau ya? Kita kecilkan menyerupai teh. Jadi nanti teksturnya hampir sama dengan teh. Kita kan tahu jahe besar-besar ya. Betul. Nah, jadi pemirsa di rumah bisa bikin seperti ini sendiri. Yaitu dengan cara setelah dicuci ya, kemudian dirajang-rajang, lalu dikeringkan. Nah, cara pengeringannya kita bisa gunakan cahaya matahari langsung atau kita bisa gunakan alat namanya dehidrator. Setelah itu kita juga manfaatkan lemon. Lemon yang dikeringkan juga berarti ya? Ya, ini ya lemon yang sudah dikeringkan. Lemon dikeringkan juga kita bisa bikin sendiri ya. Lalu apa dok bedanya khasiat antara yang dikeringkan dengan yang segar? Sama ya sebetulnya, tergantung dari bagaimana kita meraciknya ataupun menyeduhnya. Seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan dok ya, apa sih kandungan yang ada di dalam bahan-bahan ini yang bisa membantu untuk menurunkan berat badan? Ya, saya gunakan ramuan ini secara keseluruhan mampu menurunkan berat badan. Bagaimana kalau kita sekaligus boleh dok, silakan. Ya. Jadi faktor yang paling penting kita menentukan khasiatnya selain tadi bahan-bahan tadi yaitu bagaimana kita meraciknya menjadi satu buah ramuan teh herbal dan juga bagaimana kita menyeduhnya karena ada teknik khusus dok. Karena kalau nggak sempurna mungkin nggak akan lebih baik ya khasiatnya ya, seperti itu? Iya betul, jadi mempengaruhi hasilnya. Mulai dari cara meraciknya hingga menyeduhnya ya? Betul, selain tadi menentukan bahan-bahannya ya. Dari jenis tehnya, kemudian juga bahan-bahan yang kita gunakan lainnya. Kalau tingkat didihnya dok juga berpengaruh? Iya, berpengaruh. Sehingga saya memerlukan
sekitar suhu yang tidak terlalu panas, Dok. Ya. Cukup antara 70 derajat sampai 80 derajat saja. Baik. Untuk jenis teh putih ya. Ya. Untuk jenis teh hitam ini perlu suhu yang lebih tinggi lagi, Dok, sekitaran 90 derajat. Oke. Ya, kita gunakan teh putih ya. Ini Ya. salah satu contohnya. Jadi teh putih ini kita gunakan suhu maksimal 80 Celcius, Dok ya? Iya, betul. Boleh dibantu, Dok, untuk dihangatkan lagi airnya. Oke. Kita mulai panaskan air Ya. sampai dengan suhu 80 derajat saja, Dok. Sambil kita nunggu airnya, kita blend dulu Baik. teh dengan bahan-bahan herbal tadi ya. Dan ini kita Oke. gunakan teh putih, Dok ya? Ya, ini kita sajikan untuk 2 cangkir ya, Dok ya. Kita tambahkan teh. Kalau untuk 2 cangkir, kira-kira berapa sendok daun teh putih, Dok? Kita perlukan 3 gram. 3 gram ya. 3 gram itu setara berapa sendok teh? Ya, sekitar 3 sendok 3 ini ya. sendok Dok. ya. Iya. Kemudian setelah tehnya kita taruh, kita tambahkan tadi yang mau Rosella ya. Ya. Setelah kita tuangkan tehnya, kita tambahkan lagi bahan yang lainnya. Sekitar 2 gram, Dok. Ya. Rosella ini akan menyebabkan warna yang kita Jadi lebih buat ini merah. tehnya menjadi merah. Kemudian kita tambahkan daun jati Belanda. Daun jati Belanda ini kita cukup tambahkan sekitar 1 sendok teh ya, atau sekitar 1 gram sampai 2 gram. Jadi campuran teh putih, kemudian rosella dan daun jati Belanda. Kemudian ditambahkan jahe atau ginger. Ginger juga sama ya, sekitar 1 sendok teh atau 1 sampai 2 gram. Oke. Lalu satu lagi lemon. Lemon. Ini untuk membuat lebih segar. Sampai segar juga. Cukup 1 aja. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita blend ya. Kita campur. Blendnya manual, Dok ya? Manual aja. Nah, satu lagi Dokter Haikal, saya ingin menambahkan aroma. Aroma kita bisa gunakan dari jenis bunga-bungaan. Bunga-bungaan juga herbal ya. Nah, di sini ada jasmine. Jadi Dokter Haikal bisa menambahkan sekitar sekitar 5 mungkin 5 keping oke, atau 1 5 sendok keping ya. Ini bunga melati, Dok? Bunga jasmine ya? melati atau jasmine. Jasmine. Sesuai selera ya, Anda bisa tambahkan. Misalkan Anda suka aromanya, nah bisa ditambahkan jasmine ini. Ramuan yang kita harapkan nanti ada bau jasminnya. Betul. Dan itu juga menambah aroma yang sedap, kemudian juga langsung kita pengen minum. Oke. Setelah itu kita campurkan dengan air mendidih tadi, Air. Dok ya? Jadi sebelum mendidih ya Dokter Haikal, Oke. karena suhu yang tinggi untuk memanaskan atau menjeruhkan teh ini akan merusak antioksidan yang terdapat pada teh. Nah, ini kan tadi dokter bilang maksimal 80 Celcius. Ya. Nah, bagaimana kalau pemirsa tidak punya alat ukurnya, Dok? Ya, tidak masalah ya. Kita bisa lihat kalau pemirsa mendidihkan air, lihat ada gelombung udaranya sudah mau naik, nah itu berarti sekitaran 80 derajat. Oke. Jangan sampai mendidih ya. Ya, karena akan merusak kandungan zatnya, Iya. Dok ya. Dan juga selain dari airnya, kita tambahkan ya, Ya. lama dari proses penyeduhannya juga berpengaruh, Dokter. Berapa lama, Dok, sebaiknya? Ya, kita gunakan sekitar 3-4 menit saja. 3-4 Iya. menit. Kita seduh ya. Iya, betul. Mari ya, ini kita akan tuangkan air sebanyak kurang lebih 500 cc. Ya, dengan cara seperti ini. Tadi suhunya 80 derajat ya, maksimal ya. Dan ketika menyeduhnya memang dengan gerakan memutar seperti ini Iya, atau agar lebih merata ya? Iya, lebih merata. Airnya lebih merata ketika itu, ketika proses penyeduhan. Oke, kita seduh. Oke, kita seduh. Saya perlukan sekitar 500 mili ya. Ya, dan kita diamkan 3 hingga 4 menit, Dok. Oke. Ketika udah tercampur, kita nggak perlu tutup, Dok ya? Kita tutup ya. Oh, tutup. Ya, jadi nanti untuk lebih memaksimalkan proses penyeduhan. Nah, sudah 3 menit nih, Dokter. Kita akan angkat. Kita harus secepatnya nih untuk memisahkan dari tea herbalnya dengan air, seduhannya ya? dengan seduhannya. Karena nanti akan menimbulkan over extract atau over brew ya. Iya.
kebiasaan mungkin masyarakat itu ya kalau menuang teh, ya seharian mungkin. Atau sampai selesai. Itu kan bisa lebih lama dok ya. Teh celup ya Pak, pakai teh celup, kemudian sampai minumannya habis tetap ada di situ. Padahal ternyata ketika over ekstrak itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman seperti sepet, pahit. Padahal rasanya teh itu enak sekali. Tapi apakah selain rasa, apakah ada dampaknya untuk kesehatan dok kalau terlalu lama menyeduh teh tadi? Iya. Kalau terlalu lama ya pastinya khasiatnya kurang optimal ya, padahal kita mau mendapatkan khasiat dari teh dan sejenisnya. Ya, sekarang kita tuangkan ya dok ya. Kita akan minum teh bersama nih. Wow. Ini teh putih dengan rosella, daun jati Belanda, dan ginger, serta lemon. Nah ini kan tadi dikatakan oleh dokter bahwa rasanya bisa kita tambahkan dengan madu ya? Ya, mungkin sebagian orang tidak nyaman dengan rasa kecut, ya, karena rosella maupun lemon kaya dengan vitamin C dokter, sehingga menimbulkan rasa kecut, asam berarti. Rasa asam. Ya. Nah kita bisa tambahkan madu. Madu ini juga berkhasiat untuk antioksidan juga dan menurunkan berat badan jika menggunakan madu dengan kualitas yang baik. Tetapi sebaiknya tidak berlebihan, jadi gunakan sesuai dengan keperluan dan selera. Silakan dokter. Secukupnya dok ya? Silakan, secukupnya. Saya akan tuangkan madu ke ramuan teh herbal ini pemirsa ya. Kalau saya kebetulan tidak begitu suka yang manis, jadi secukupnya aja. Nah, vitamin C ini pemirsa di rumah juga memiliki khasiat untuk menurunkan berat badan, karena khasiat dari vitamin C ini akan membakar lemak, ya kan? Dan juga bisa mengurangi penyerapan lemak. Nah pemirsa, demikianlah pembahasan teh herbal yang dapat membantu menurunkan berat badan. Saya Dr. Kalancari. Dan saya Dr. Yanti, praktisi herbal medik untuk hidup sehat plus.